selalu. Kali ini kita berjumpa lagi dengan Kak Yohana dan Kak Sinta. Berjumpa di Bia dan Rekat Minggu Ceria. Nah, Kak Yu, minggu ini kita memasuki minggu biasa yang keberapa ya Kak Yohana? Nah, kita memasuki minggu biasa yang ke-24. Nah, adik-adik dan kakak-kakak rekat, Kak Yohana dan Kak Sinta mengucapkan terima kasih karena adik-adik dan kakak-kakak sudah mengikuti kegiatan secara online. Betul Kak Yohana. Kak Sinta dan Kak Yohana mengucapkan terima kasih untuk adik-adik Bia dan adik-adik rekat yang sudah mengikuti aktivitas di IG kami. Nah, adik-adik dan kakak-kakak rekat tentunya masih ingatkan dengan tema BKSN Keuskupan Surabaya tahun ini? Tentunya mereka masih ingat karena minggu biasa ke-23 kemarin sudah disampaikan oleh Kakak Justin dan Kak Tere. Nah, mungkin Kak Yohana bisa membantu menyampaikan kembali supaya adik-adik kita yang di rumah bisa mengingatnya lagi. Oke, tema BKSN Keuskupan Surabaya tahun ini adalah mendengarkan sabda Tuhan bersama keluarga. Betul Kak Yohana. Yuk kita ulangi sekali lagi Kak Yohana. Apa temanya? Temanya adalah mendengarkan sabda Tuhan bersama keluarga. Nah, karena adik-adik sudah siap semua mendengarkan kita dan mengikuti via online ini, nah bagaimana kalau kita memberikan semangat pada adik-adik kita untuk memuji nama Tuhan ya Kak Yu? Oke Kak Sinta, bagaimana kalau hari ini karena sabda Tuhan yang mengajarkan kita harus saling memaafkan dan kita adalah saudara, kita pujikan lagu yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Oke Kak Yu, kita menyanyi dengan penuh semangat dan gembira Kak Yu. Oke, adik-adik dan kakak-kakak bisa mengikuti dari rumah ya. Oke. Kita hari ini mau ngapain Kak Yu? Nah, hari ini kegiatan kita adalah yang pertama kita berdoa dulu, yang kedua kita mendengarkan sabda Tuhan, yang ketiga menonton panggung boneka. Pasti Kak Yu. Dan yang terakhir nanti kita beraktivitas. Nah, setelah beraktivitas kita juga akan mendengarkan peneguhan Kak Yohana. Karena di bulan Kitab Suci Nasional ini kita diingatkan bersama keluarga untuk meluangkan waktunya adik-adik, biang dan kakak-kakak meluangkan waktu
Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, agar kita semakin bertumbuh dalam iman kita, Kak Yohana. Oke Kak Sinta, kalau begitu yuk kita berdoa dulu ya. Kita mengambil sikap yang baik. Iya Kak Yohana. Oke Kak Yohana. Mari adik-adik kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini, atas berkat-Mu, kesehatanku, dan perjumpaan kami bersama adik-adik biak, dan kakak-kakak rekat di Minggu Biak ceria ini. Berkatilah kami ya Tuhan, untuk mengikuti Minggu Biak ini dengan baik, agar kami semua bertumbuh iman kami dengan baik. Namamu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik biak dan kakak-kakak rekat, karena kita sudah memuji nama Tuhan dan kita sudah berdoa, tiba saatnya untuk kita mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan oleh siapa ya Kak Sinta? Nanti akan disampaikan atau dibacakan oleh Kak Moni. Sebelumnya apa ya Kak? Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Iya, kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, sabda Tuhan akan dibacakan oleh Kakak Moni. Silakan Kak Moni. Marilah adik-adik biak dan kakak-kakak rekat kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Bagi adik-adik dan kakak-kakak dapat membuka kitab sucinya di rumah masing-masing dan bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik biak dan kakak-kakak rekat, seperti yang disampaikan oleh Kak Yohana dan Kak Sinta tadi, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan bersama-sama menonton cerita Panggung Boneka. Dan setelah menonton Panggung Boneka, kita akan mendengarkan peneguhan iman. Pada suatu hari di kota Sidoarjo, tinggallah sebuah keluarga, Ibu Tiwi dan 2 anaknya yang bernama Kevin dan Vina. Mereka adalah keluarga bahagia. Ibu Tiwi selalu memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Pada suatu sore hari, Kevin dan Vina sedang duduk-duduk di teras sambil melihat Ibu Tiwi yang sedang membersihkan tanaman. Kevin, Vina, kemari nak. Tolong bantu ibu membersihkan halaman. Kevin dan Vina serentak menjawab, "Iya ibu, kami segera ke sana." Maka
Kevin dan Vina berlari-lari kecil mendatangi ibu dan membantu membersihkan halaman sambil bercanda-canda. Ketika selesai membantu ibu memberikan kejutan kepada Kevin. Kevin, Vina, lihat apa yang ibu bawa. Vina, lihat, ibu beli mainan baru. Ibu beli mainan untuk siapa? Ya tentunya untuk aku kan ibu. Ibu yang tadi diam ikut menjawab. Kevin, mainan yang ibu beli ini untuk dimainkan berdua bersama adikmu. Loh ibu, ini kan mainan pistol air untuk anak laki-laki. Tentunya untuk aku dong, ya kan ibu? Kevin, mainan yang ibu belikan ini untuk dimainkan bersama ya. Nanti kalau ibu dapat rezeki lagi, ibu akan belikan untuk Vina. Sekarang mainannya bersama-sama dan bergantian dengan adikmu ya Kevin. Baiklah ibu. Ketika Kevin dan Vina sedang bermain tembak-tembakan air, Ibu Tiwi masuk ke rumah. Kevin bermain pistol dengan hati-hati sekali. Dor, 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 seru Kevin sambil memainkan pistol airnya. Sementara itu, Vina melihat dari jauh dengan keinginan untuk meminjam mainan tersebut. Vina memberanikan untuk pinjam. Kak, boleh tidak aku pinjam mainan? Kan kata ibu tadi harus bergantian. Maka dengan berat hati, Kevin memberikan mainannya sambil berkata, Hati-hati loh ya kalau mau memakainya dan jangan lama-lama. Iya kakak. Ini aku pinjamkan. Maka Vina pun main tembak-tembakan air. Dor, 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 seru Vina. Dan belum begitu jauh dari tempat berdirinya Kevin, mainan yang dibawa Vina jatuh dan brrrr. Begitu suara jatuhnya mainan tersebut. Akibatnya Vina ketakutan karena pistol air mainan Kevin pecah dan rusak. Tidak bisa digunakan lagi. Vina, gimana sih kamu ini? Mainan pistol aku baru yang rusak itu. Kevin berlari sambil menangis, marah dan teriak-teriak. Ibu, pistol mainan aku pecah dan rusak. Ini gara-gara Vina. Kevin, apa yang terjadi? Mengapa teriak-teriak dan menangis? Di mana adikmu? Gak tahu bu, malas aku. Kevin berlalu masuk ke kamar. Ibu mendatangi Vina yang masih menangis sambil bertanya, Vina, apa yang terjadi? Mainan kakak Kevin tidak sengaja Rina jatuhkan ibu. Ayo sekarang kita masuk ke rumah dulu ya. Selanjutnya, Ibu dan Vina masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah masih terdengar suara Kevin yang menangis. Vina, ibu tahu, Vina tidak sengaja menjatuhkan pistol mainan kakak Kevin. Tetapi, apakah Vina sudah minta maaf pada kakak kamu? Tidak mau. Rina tadi sudah dimarahi dan dibentak sama kakak.
siapapun. Sambil merenung, Vina pun berkata, Baiklah Ibu, Vina akan meminta maaf pada kakak Kevin. Lalu ibu menemani Vina menemui Kevin. Kak, Vina minta maaf ya, sudah merusakkan pistol mainan kakak. Malas aku. Kamu jahat. Sudah aku bilang tidak boleh pinjam mainan pistolku. Tapi kamu memaksa. Kevin, Vina, kalian adalah anak-anak ibu yang baik sekali. Ibu berharap kalian selalu saling bisa memaafkan. Karena kalian itu saudara. Kalian itu kakak adik. Jadi kalian pasti bisa saling memaafkan. Karena Tuhan Yesus selalu sayang pada umatnya yang mudah memaafkan orang lain yang bersalah kepada Tuhan. Jadi, ibu berharap Kevin, kamu sebagai kakak juga bisa memaafkan adikmu. Ya Kevin ya, untuk mainan yang rusak nanti akan ibu coba perbaiki Kevin. Sambil berpikir, tak lama kemudian Kevin menghampiri Vina dan berkata, Baiklah Vina, kakak maafkan. Kakak juga minta maaf ya. Tadi sudah marah-marah dan membentak Vina. Kemudian Vina dan Kevin berpelukan. Nah, begitu dong. Ibu baru namanya anak-anak ibu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menyadarkan anak-anakmu ini. Nah, adik-adik biak dan kakak-kakak rekat yang terkasih, begitulah ceritanya. Keluarga ini pun bahagia kembali karena anak-anaknya sudah saling memaafkan. Kakak harapkan adik-adik biak dan kakak-kakak rekat bisa saling memaafkan bila teman atau saudara kalian bersalah pada kalian. Terima kasih sudah nonton cerita ini dengan baik. Nah, adik-adik dan kakak-kakak rekat, selanjutnya kita akan mendengarkan peneguhan sabda Tuhan. Nah, adik-adik biak dan kakak-kakak rekat, tadi kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci. Isi dari bacaan tersebut adalah Yesus ingin mengatakan bahwa kita manusia harus mengampuni 70 kali 7 kali. Kira-kira adik-adik biak dan kakak-kakak rekat mengerti nggak apa maksudnya? Oke, betul sekali. Maksudnya ialah kita harus mengampuni terus-menerus. Lalu kita juga harus mengampuni dengan hati yang ikhlas kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Bukan hanya itu, kita juga harus memaafkan dimanapun kita berada, entah itu di sekolah, di rumah, di masyarakat. Nah, begitu adik-adik biak dan kakak-kakak rekat. Kita juga tidak melihat apakah yang bersalah itu anak yang lebih kecil daripada kita, ataupun orang yang bersalah itu orang yang lebih dewasa daripada kita. Kita juga tidak memandang orang yang bersalah itu dari mana asalnya. Asalkan jika mereka mau meminta maaf atas kesalahannya, maka kita harus memaafkannya dengan ikhlas. Seperti yang terdapat pada cerita panggung boneka tadi. Kira-kira adik-adik biak dan kakak-kakak rekat masih ingat gak sama ceritanya nih? Ya, pintar sekali. Jadi, Vina berbuat salah karena merusakkan mainan baru milik Kevin. Sehingga Kevin marah kepada Vina. Lalu, karena nasihat dari ibunya, maka Vina mau memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Kevin.
dan Kevin mau memaafkan kesalahan dari si Vina tadi. Demikian juga Kevin meminta maaf kepada Vina karena sudah memarahinya. Akhirnya mereka hidup rukun di dalam keluarga. Nah, adik-adik dia dan kakak-kakak rekat, memaafkan atau mengampuni dengan ikhlas berarti mengambil keputusan untuk mengampuni meski mereka yang berbuat salah dan belum meminta maaf. Mengampuni dengan ikhlas itu juga berarti tidak menyimpan dendam dan tidak mengharapkan orang yang bersalah itu mendapatkan balasan yang setimpal. Baik adik-adik dia dan kakak-kakak rekat, sekarang Kak Rio mau tanya nih sama adik-adik dia dan kakak-kakak rekat, apa kalian ini sudah hafal dengan doa Bapa Kami? Hebat sekali. Kak Rio yakin pasti semuanya sudah hafal semua. Dalam doa Bapa Kami sudah sangat jelas diajarkan bahwa Tuhan Yesus sendiri mendapatkan kalimat atau menempatkan kalimat, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jika kita mengampuni orang yang bersalah terhadap kita, maka masalah kita terhadap orang lain akan diampuni. Begitu juga jika kita mengampuni orang lain, maka dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Bapa. Tapi itu semua dilihat dari bagaimana kita melakukannya. Apakah dengan ikhlas atau dengan terpaksa? Apakah kita akan cepat mengampuni? Pastinya dong ya, kita segera mengampuni dengan hati yang ikhlas sehingga segera berdamai dengan diri sendiri. Yuk, maksudnya apa nih berdamai dengan diri sendiri? Ketika kita sedang bermusuhan atau kita marah kepada orang lain, di dalam hati kita ini pasti sedang bersungut-sungut, marah, jengkel, dan kita itu tidak bisa menerima orang yang bersalah itu. Maka ketika kita memaafkan, kita juga bisa membuat hati kita atau diri kita tenang. Baik adik-adik biak dan kakak-kakak rekat, itu saja yang Kak Rio bisa sampaikan untuk kalian semua. Kak Rio ingin berkata kepada kalian, jangan lupa untuk saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Oke, sekarang mari kita lanjutkan dengan aktivitas bersama dengan Kak Rina dan Kak Wike. Mari kita panggil Kak Rina dan Kak Wike. Hai adik-adik terkasih, bertemu lagi dengan Kak Rina dalam kegiatan Minggu ke-24 kelas kecil ya. Di pertemuan ini kakak mau mengajak adik-adik beraktivitas. Kira-kira aktivitas apa ya? Nah, hari ini kita akan menempel dan menghias kertas yang bertuliskan jadikanlah aku pembawa damai. Lalu alat-alat yang dibutuhkan adalah, yang pertama adalah kertas buffalo, kemudian gunting, kemudian lem, kemudian ballpoint, spidol atau pensil, kemudian manik-manik ya, atau adik-adik boleh menggunakan kertas berwarna untuk menghias kertas. Yang pertama adalah kita gunting kertas yang bertuliskan jadikanlah aku pembawa damai. Kemudian kita hias. Karena kakak punya manik-manik di sini, maka kakak menggunakan manik-manik. Seperti ini.
Nah, jadinya akan seperti ini. Ya. Setelah seperti ini, setelah dihias seperti ini, maka kita akan memberikan tulisan ayat emas di belakang kertas buffalo. Ayat emasnya diambil dari Matius bab 18 ayat 22b yang isinya bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kakak ulangi. Dari Matius 18 ayat 22b yang isinya bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, setelah itu kita lubangi kertas buffalonya, dan nanti kita bisa beri benang dan kita bisa gantung. Gitu ya. Kalau sudah, nanti adik-adik beri lubang di kertas buffalonya, kemudian diberi pita atau tali ya. Nah, seperti ini. Karena kakak sudah menyiapkan yang sudah dilubangi, maka kita tinggal masukkan saja. Nah, seperti ini. Jadilah seperti ini. Maka jadilah seperti ini. Kita gantung begini, dan di belakangnya masih ada tulisan ayat emas. Adik-adik terkasih, bisa kan menempel dan menghias kertas tadi? Pasti bisa, ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan kegiatan adik-adik biak kelas besar dan kakak rekat bersama Kak Wike. Silakan Kak Wike. Kak Wike akan mengajak kalian untuk mengerjakan aktivitas BKSN minggu ke-24 ini. Untuk adik-adik biak kelas besar, yaitu kelas 4 sampai dengan kelas 6, aktivitasnya membuat sebuah doa tentang mengampuni teman yang telah berbuat tidak baik. Sedangkan untuk kakak-kakak rekat, aktivitas BKSN minggu ke-24 ini seperti minggu yang lalu ya, yaitu 1. Menuliskan refleksi dari bacaan Injil yang disampaikan setiap minggunya. 2. Memilih ayat yang kalian sukai sesuai dengan bacaan kitab suci yang tadi disampaikan, dan dihias jangan lupa. 3. Mewujudkan aksi nyata yang bisa dilakukan dalam keluarga berdasarkan refleksi kalian tadi. 4. Setelah itu dokumentasikan aksi nyatamu tersebut, sehingga nanti di akhir bulan aksi nyata kakak-kakak rekat bisa dikumpulkan menjadi satu rangkaian karya yang bagus. Selanjutnya, ayo adik-adik biak, kita siapkan dulu ya gambar bingkai untuk doa tersebut yang bisa kalian dapatkan di IG Biak Minggu Ceria. Nah, seperti ini ya adik-adik biak kelas besar gambarnya untuk bingkai doa kita. Lalu kita siapkan juga peralatannya ya adik-adik biak, yaitu ada lem, penggaris, penghapus, pensil, spidol, gunting, krayon, pensil warna yang kalian punya ya, krayon atau pensil warna. Lalu juga kita siapkan
kertas bufalonya. Nah, sekarang kita mulai saja ya adik-adik ya. Pertama, kita menulis doa di buku. Lalu kita salin di bingkai doa yang sudah ada ya. Nah, seperti ini. Digaris dulu pertama supaya rapi, baru kita tulis doa kita seperti apa, terserah kalian. Lalu setelah itu kita hias ya, kita warna yang bagus. Kita warnai dulu, jangan sampai keluar garis ya, supaya jadinya lebih bagus. Boleh kalian gradasi warnanya dari oranye tua sampai oranye muda, lalu warna kuning. Kak Wika yakin kalian pasti lebih bagus daripada cara mewarnainya Kak Wika ya. Kalian pasti lebih hebat-hebat ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya adik-adik. Nah, bisa menggunakan warna gradasi ya. Nah, setelah selesai kita mewarnai, sekarang kita lanjutkan dengan menggunting ya. Mengguntingnya di garisnya ya. Kita gunting mengelilingi gambar. Karena nanti akan kita tempel di kertas bufalo. Nah, setelah digunting ya adik-adik biak, sekarang kita tempel di kertas bufalo. Kalian posisikan di tengah ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik dia dan kakak-kakak rekat, kita akan menulis ayat emas minggu ini ya. Diambil dari Matius 18 ayat 35. Bisa kalian tuliskan di sini. Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku mengampuni saudaramu. Nah, seperti ini ya anak-anak ya, bisa kalian contoh. Dan doa yang sudah kalian buat ini bisa kalian tempel di kamar atau di dinding yang bisa terlihat ya hasil karya kalian, untuk bisa kalian baca dan kalian hafalkan ayat emas untuk minggu ini. Tada! Nah, seperti ini ya adik-adik hasilnya. Nah, bagus tidak? Bagus kan? Nah, karyamu ini, doamu ini dan ayat emas yang sudah kalian tuliskan di kertas bufalo bisa kalian tempelkan di tempat-tempat yang terlihat ya. Nah, supaya apa? Supaya bisa kalian baca dan kalian hafalkan ayat emas untuk minggu ini ya. Lalu, jangan lupa untuk mengirimkan aktivitasmu bila sudah selesai ya di deskripsi di bawah ini. Dan mengunggah
Minggu ceria. Sampai jumpa lagi adik-adik Bia dan kakak-kakak rekan. Dadah. Baik adik-adik Bia dan kakak-kakak rekan, setelah kita memuji, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi bersama, kita juga telah membaca kitab suci bersama, merenungkan dan berkreativitas bersama. Sekarang marilah kita tutup Biak Minggu Ceria pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu pada Biak Minggu Ceria ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Semoga melalui sabda-Mu ini Engkau ajari kami untuk memaafkan orang lain yang telah berbuat salah kepada kami, dan kami pun juga belajar untuk meminta maaf atas kesalahan yang kami perbuat. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami dan keluarga kami. Semoga sepanjang hari ini dapat beraktivitas dengan baik dan lancar sesuai kehendak-Mu. Tuhan, kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adik-adik, rekan dan adik-adik Bia, mari kita sekarang bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Terima kasih adik-adik Bia dan kakak-kakak rekat atas perjumpaan kita melalui Biak Minggu Ceria ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Dadah.